Kerusakan Jalan Nasional Kilometer 171 Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ini diakibatkan oleh aktivitas pertambangan batu bara. Sudah 10 bulan kerusakan dan sudah dilaporkan ke pemerintahan pusat, namun tidak ada respon apapun. Dan inilah salah satu seruan tokoh masyarakat setempat, Anang Rosadi, mantan anggota DPRD Kalimantan Selatan, yang melakukan protes terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara Joko Widodo yang berada di istananya bahwasanya kerusakan kilometer 171 adalah nyata adanya. Kami laporkan 3 bulan yang telah lewat dan ini sudah memakan waktu 10 bulan, menghambat aktivitas masyarakat, mengganggu hubungan antar kabupaten, tetapi ternyata Anda berdiam diri saja. Jika saya ulang, 10 tahun yang telah lewat, Pak Jokowi masih ingat ketika kampanye di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di Stadion 17 Mai, Banjarmasin. Anda bacakan surat saya, surat terbuka saya, yang saya kasihkan dengan saudara Yeni Wahid, di mana pada saat itu isinya adalah, pertama, meminta kiranya moda transportasi darat, kereta api yang menghubungkan Kalimantan, dan Anda pun berjanji bahwasanya begitu jabatan di tangan, maka moda transportasi itu akan dilakukan. Isi yang kedua saya minta adalah bahwasanya segera selamatkan Pegunungan Meratus. Dan saudara pun berjanji bahwasanya Pegunungan Meratus sebagai paru-paru dunia itu akan diselamatkan. Tetapi ternyata sekarang juga perlahan-perlahan dijarah oleh para pandit-pandit tambang itu, yang tentunya saja oligarki-oligarki yang berada di Jakarta. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 11 Agustus 2023, saya kembali mendatangi kilometer 1. 3 bulan yang telah lewat, Bapak Joko Widodo meminta agar kiranya apabila ada kerusakan infrastruktur di daerah bisa dilaporkan oleh media sosial atau lewat media sosial. Tetapi ternyata 3 bulan berlalu, semua hanya melempar tanggung jawab semata-mata. Ketika kewenangan ditarik ke pemerintah pusat, maka pemerintah daerah pun sepertinya cuci tangan dan pemerintah pusat lepas tangan. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara Joko Widodo yang berada di istananya bahwasanya kerusakan kilometer 171 adalah nyata adanya. Kami laporkan 3 bulan yang telah lewat dan ini sudah memakan waktu 10 bulan, menghambat aktivitas masyarakat, mengganggu hubungan antar kabupaten, tetapi ternyata Anda berdiam diri saja. Jika saya ulang, 10 tahun yang telah lewat, Pak Jokowi masih ingat ketika kampanye di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di Stadion 17 Mai, Banjarmasin. Anda bacakan surat saya, surat terbuka saya, yang saya kasihkan dengan saudara Yeni Wahid, di mana pada saat itu isinya adalah, pertama, meminta kiranya moda transportasi darat, kereta api yang menghubungkan Kalimantan, dan Anda pun berjanji bahwasanya begitu jabatan di tangan, maka moda transportasi itu akan dilakukan. Isi yang kedua saya minta adalah bahwasanya segera selamatkan Pegunungan Meratus. Dan saudara pun berjanji bahwasanya Pegunungan Meratus sebagai paru-paru dunia itu akan diselamatkan. Tetapi ternyata sekarang juga perlahan-perlahan dijarah oleh para pandit-pandit tambang itu, yang tentunya saja oligarki-oligarki yang berada di Jakarta. Hari ini saya datang kembali ke kilometer 171 untuk memberikan kepandangan kepada saudara Joko Widodo bersama dengan orang-orang dekatnya, orang-orang yang selama ini sangat memuji-mujinya begitu luar biasa. Anda berangkat ke Cina untuk IKN, Anda tawarkan Indonesia
untuk IKN. Lalu ternyata Anda yang di depan mata saja Anda tidak bisa lakukan. Itukah yang namanya pemimpin nasional? Bertindak semena-mena dengan daerah yang memberikan sumbangan luar biasa terhadap negara ini. Anda ketahui bersama bahwasanya 78 tahun merdeka, jembatan Tanah Bumbu Kota Baru tidak terrealisasi. Padahal itu hanya memerlukan 2,7 triliun. Saudara Joko Widodo sudah Anda tahu. Dan kerusakan ini pun Anda tidak peduli. Tapi Anda tawarkan Indonesia 190 tahun kepada China, 160 tahun kepada China untuk HGU, hak guna usaha, dan HGB 160 tahun. Itu konyol. Apa yang Anda lakukan itu adalah kekonyolan. Hak guna usaha 190 tahun itu melanggar Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Anda tahu 190 tahun itu ada 3 generasi umur manusia. Jika itu manusia, maka 3 generasi kita hanya mengetahui apa yang akan Anda lakukan dengan Kalimantan. Dengan IKN yang ada begitu puja-puja, tapi di depan mata Anda abaikan. 190 tahun itu tidak hanya 3 generasi manusia. Kalau saya sebut generasi binatang atau monyet yang ada di Kalimantan ini, maka paling tidak perlu 8 turunan monyet baru dia tahu kembali tentang Indonesia, tentang daerahnya yang akan dijual ke China itu. Hari ini saya ingin menyampaikan kembali kepada Anda, Saudara Joko Widodo, yang memuji-mujinya juga, termasuk dengan orang-orang yang berada di belakangnya, yang pro ataupun kontra. Sering-seringlah bercermin. Sering-seringlah bercermin, saya ulangi, sering-seringlah bercermin, melihat apakah kita masih sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai manusia yang berakal dan berpikir, ataukah kita sudah berubah jadi makhluk lain yang isinya adalah hawa nafsu semata-mata. Orang-orang yang di dalam yang melakukan pembelaan terhadap Jokowi. Bercermin juga, jika tidak ada cermin, bercerminlah dengan air yang mengalir, air yang jernih di hutan-hutan adat Anda, agar Anda juga tahu apakah kepemimpinan Saudara Joko Widodo ini baik dan benar, sehingga kita tidak membela dia sebagai presiden ataupun sebagai pribadi karena hawa nafsu semata-mata. Ini penting saya sampaikan kembali kepada Anda, Saudara Joko Widodo. Jadi ketika Badan Eksekutif Mahasiswa menyematkan Anda adalah King of Lip Service atau King of Lies, orang yang suka berbohong, jika mengingat kampanye Anda di Kalimantan Selatan, itu jelas Anda masuk kategori orang yang berbohong. Karena Joko Widodo tidak akan ada kesantunan bahasa di dalam kemarahan rakyat karena hak-haknya dirampas. Kekasaran bahasa, ketajaman bahasa itu lahir karena orang marah, karena kemarahan akibat hak-hak rakyat dirampas, hak rakyat dijalimi, tapi kewajiban negara terhadap rakyat tidak dipenuhi. Dan itu juga sebaliknya, banyak kesantunan, banyak atribut keagamaan dapat juga melahirkan kemunafikan. Nah, kemunafikan itulah yang terus sepertinya Anda pertontonkan di Republik ini. Hari ini saya menuntut kembali ucapan saudara atas laporan infrastruktur yang rusak agar dilaporkan, tapi ternyata sampai hari ini hanya lempar tanggung jawab. Walaupun ada sedikit pekerjaan, tapi itu sama sekali tidak signifikan terhadap tanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang mengambil tanggung jawab? Siapa yang berpihak kepada Kalimantan Selatan? Hari ini saya ingatkan kembali pada Saudara Joko Widodo, Anda mampu membangun Mandalika 5 triliunan, Anda mampu memperbaiki infrastruktur lain, Anda mampu membangun bandara yang tidak karuan, yang tidak terpakai dengan boros, dan Anda juga mampu membangun jalan tol, Anda juga membangun kereta cepat, bahkan mengemis dengan Dewan APBN, tapi Anda tidak memiliki kemampuan untuk membangun Kalimantan Selatan, membuat jembatan Tanah Bumbu dan Kota Baru saja Anda tidak mampu. Oleh karenanya kalau Dewan Perwakilan Rakyat diam diri saja terhadap ini, berarti Anda adalah bagian daripada kejaliman-kejaliman yang diciptakan oleh pemerintah. Hari ini saya berada di Kalimantan Selatan, di kilometer 171.
Jangan korbankan rakyat demi ambisi Anda. Jangan korbankan rakyat karena nafsu Anda. Jangan Anda adu domba rakyat, melakukan pembelaan yang tidak benar terhadap kepemimpinan Anda. Karena saya juga memiliki kesimpulan bahwasannya kepemimpinan yang Anda pimpin ini tidak melahirkan kebaikan. Ingat, orang Kalimantan 190 tahun peraturan pemerintah tentang hak guna usaha, 160 tahun tentang HGB, itu adalah kejaliman yang ditawarkan oleh pemerintah ini. Oleh karenanya kita harus melawan sebelum tidak ditenggelamkan oleh orang-orang asing itu, orang-orang yang hanya mengeksploitasi Kalimantan, orang-orang yang hanya merusak bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini saya meminta kepada saudara Joko Widodo dan kawan-kawan, saudara Joko Widodo dengan antek-anteknya, saudara Kalimantan Selatan berenanglah di kolam ini. Saudara, saya tidak berenang di kolam-kolam yang belum dilakukan reklamasi atau sama sekali tidak dilakukan reklamasi atau di lubang-lubang tambang yang berlubang-lubang karena ilegal tambang. Ada HGU tentang sawit tapi ditambang. Jadi Kalimantan harus paham, jangankan 190 tahun, 30 tahun saja mereka sudah sangat jalim terhadap rakyat. Oleh karenanya datanglah ke Kalimantan, berenanglah di lubang-lubang tambang Anda semuanya. Siapa tahu jasmani dan rohani Anda menjadi lebih baik. Tidak perlu otak Anda atau otak kita semua kita isi dengan baterai litium, kita charging dengan baterai litium hasil penjualan nikel yang sangat murah. Cukup berenang di tambak ini, insya Allah jasmani, rohani, pikiran kita semoga menjadi sehat dan berpikir untuk rakyat, berpikir untuk Indonesia. Demikian saya sampaikan pada hari ini dari kilometer 1 Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Indonesia.